Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto jika partainya merasa khilaf ketika mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo cukup melegakan. Bahkan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra ikut terusik dan mengkritik perilaku politik PDIP dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 3 khilaf yang disampaikan Hasto dalam sebuah diskusi daring yang dilaksanakan Sabtu 30 Maret 2024. Pertama, seperti disampaikan tadi, PDIP merasa khilaf ketika mengusung Gibran di Pilkada Solo tahun 2020 karena melihat kinerja bapaknya yang dinilai bagus. Kedua, khilafnya PDIP karena diam saja ketika Jokowi memberikan karpet merah kepada dalam tanda petik geng Solo, sebutan untuk orang-orang yang sudah mengenal Jokowi saat masih menjadi wali kota Solo. Pengangkatan geng Solo pada jabatan-jabatan strategis diduga mengabaikan sistem meritokrasi, proses, dan perjuangan. Seperti kita ketahui, isu adanya geng Solo sudah lama kita dengar dan dikait-kaitkan dengan pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, hingga pejabat-pejabat strategis di lingkungan istana. Khilaf PDIP ketiga terkait ketidaktahuannya soal utang negara yang membumbung tinggi selama era Presiden Jokowi. Hasto menyebut PDIP baru tahu jika kinerja Jokowi yang dinilai bagus ternyata mengandalkan utang yang sangat besar dan membahayakan negara. Menurut data APBN kita, utang Indonesia per Februari 2024 sebesar 8.319 triliun rupiah. Saat menerima estafet kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 lalu, utang Indonesia sebesar 2.608 triliun. Artinya, selama ini Jokowi menambah utang sekitar 5.700 triliun rupiah atau hampir 3 kali lipat. Bukan hanya meninggalkan utang terbesar dibanding Soekarno yang berkuasa 21 tahun atau Soeharto yang berkuasa 32 tahun dan SBY yang berkuasa 10 tahun, Jokowi juga meninggalkan legasi demokrasi yang bobrok akibat maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Meski sikap PDIP terlambat dan kita maknai hanya reaksi atas pembelotan Presiden Jokowi dari kandang banteng Moncong Putih, kita tetap mengapresiasi sebab pernyataan Hasto sekaligus mengkonfirmasi bahwa kebobrokan ekonomi dan demokrasi saat ini tidak terlepas dari andil PDIP seperti yang sudah kita sampaikan dalam beberapa video sebelumnya. Pernyataan Yusril di sidang Mahkamah Konstitusi Senin 1 April 2024 ikut menegaskan hal itu ketika menanggapi keterangan saksi ahli terkait penolakan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan memilih menunjuk penjabat kepala daerah. Yusril balik bertanya mengapa DPR tidak mengusulkan perubahan, mengapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif dan hanya diam saja. Mengapa saat keluarnya Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang menjadi payung hukum ditariknya penunjukan penjabat kepala daerah ke pusat, mengapa PDIP tidak memberikan reaksi? Berikut pernyataan Yusril selengkapnya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya, bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian mengalah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang? Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti sudah katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan
bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang. Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Menurut Yusril, awalnya PDIP diam saja karena berharap mendapat keuntungan elektoral mengingat Jokowi kader PDIP. Ketika Jokowi kemudian mengalihkan dukungan kepada paslon 02, baru muncul penolakan. Sekali lagi kita berharap penyesalan PDIP yang telah khilaf dalam menumbuhkan dinasti politik Jokowi dan membiarkan terjadinya kerusakan hukum, pemberian fasilitas proyek strategis nasional atau PSN, dan sentralisasi ekonomi kepada konglomerat yang mau mendukung pembangunan ibu kota negara Nusantara, serta segala bentuk pengingkaran dan pelemahan demokrasi tidak sebatas retorika. PDIP harus berani membuktikan penyesalannya atas khilaf yang dilakukan dengan ikut serta dalam perbaikan tatanan yang telah dirusak, baik di bidang hukum, ekonomi, dan demokrasi. PDIP harus memaksimalkan fraksinya di DPR untuk melakukan koreksi dan check and balance sehingga Presiden tidak mudah membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menyimpang. Jika akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengesahkan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, maka PDIP harus berani bersikap tegas dengan berada di luar pemerintahan atau bersikap oposisi pada pemerintahan mendatang. Kejujuran dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas politik. Demikian quote bijak tentang politik yang sering kita dengar. Tetap semangat.